Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Safrianto, NIM 24087192. Saya dari eh, pendi- pendidikan kepelatihan olahraga. Saya akan menjelaskan empat materi. Yang pertama materi kelompok satu, tentang training dan exercise. Pengertian training adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan presentasi seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Kalau exercise atau latihan fisik adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik tubuh, Lanjut adalah perbedaan training dan exercise. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya dalam melakukan training dan exercise antara lain usia, jenis kelamin, status kesehatan, tujuan latihan, serta pendekatan yang digunakan. Dalam training penting makan, pemulihan, dan instansi latihan sesuai. Lanjut, pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu halnya training pentingnya untuk menetapkan tujuan lebih jelas seperti meningkatkan formasi fisik, olahraga tertentu, atau pencapaian tujuan kebugaran yang terstruktur. Lanjut, kesimpulan pelatihan dan merupakan elemen pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Keduanya memiliki tujuan jelas, memberikan manfaat dan signifikan bagi individu dan organisasi. Yang kedua, lanjut kelompok 2, rumus masalah, apa itu presentasi olahraga, apa itu tujuan presentasi olahraga, faktor yang menyebabkan presentasi olahraga di Indonesia makin maksimal, bagaimana faktor fisiologi mempengaruhi presentasi, bagaimana pemilihan presentasi olahraga dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama tujuan yang selanjutnya presentasi olahraga adalah menurut Sudirman, presentasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara bagaimana faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar terberai. Presentasi adalah kemampuan nyata. Lanjut, olahraga presentasi yaitu olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga atlet secara terencana, berjenjang dalam berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai presentasi dalam dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi olahraga. Lanjut, tujuan presentasi olahraga. Tujuan dan olahraga mempresentasikan adalah untuk meraih presentasi bidang dalam perkembangan baik dan tingkat daerah, nasional, dan juga internasional tumbuhan. Dalam mencapai presentasi olahraga, program latihan mengicu pada prosedur yang mengorganisasikan dengan baik, metodis, dan ilmiah sehingga program tersebut dapat atlet mencapai prestasi setinggi-tingginya. Lanjut, faktor apa saja yang menyebabkan presentasi olahraga ini kurang maksimal? Atletik aktif bagi anak bangsa. 2, olahraga atletik bangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan. 3, minimnya dan membentuk olahraga. Lanjutnya, kesimpulan olahraga presentasi olahraga yang merupakan dalam pengembangan olahraga atlet secara terencana, berjenjang, berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai presentasi dengan dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi olahraga, yang dimana dalam presentasi olahraga ini peran psikologi sangat penting dan dibutuhkan. Dengan pembinaan harus dilakukan secara efektif agar dapat mencapai tujuan diharapkan. Selain itu, pentingnya potensi seorang atlet, pelatih, dan cabang olahraga itu mengenalnya. Lanjutnya, yang kelompok 3, prinsip-prinsip training.
Pengertian prinsip training adalah proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, dan kompetensi. Tujuannya adalah membantu seseorang mencapai performa yang baik dan aktivitas mental maupun profesional menurut Bompa. Training adalah proses berulang dan struktur untuk mengetahui performa. Prinsip individualisasi. Setiap individualisasi karakteristik kemampuan dan kebudayaan berbeda dalam training. Kondisi fisik mental secara tujuan masing-masing individu. Atlet pemula bisa memberikan beban latihan sama dengan atlet profesional. Karyawan baru melakukan pelatihan dasar sebelum tugas kontak. Prinsip spesifitas. Latihan harus sesuai dengan tujuan ingin dicapai. Jenis latihan harus berkaitan dengan keterampilan yang ingin mengembangkan, menjalani latihan kecepatan. Perenang memperoleh latihan daya tahan dan teknik berenang. Lanjut proses prinsip overload dan progresif. Prinsipnya beban latihan tinggi, tubuh harus diberikan beban latihan yang lebih tinggi. Perlengkapan tahap, peningkatan intensitas latihan harus dilakukan secara bertahap. Adaptasi tubuh tubuh perlu waktu untuk beradaptasi dengan beban latihan. Prinsip variasi menghindari kebosanan. Metode latihan berprogram menjaga motivasi, efektivitas latihan. Variasi latihan mencegah stand perkembangan. Lanjut pencegahan cedera. Variasi latihan mencegah cedera akibat penggunaan otot berlebihan. Prinsip pemulihan itu waktu istirahat, memberikan waktu yang cukup setelah latihan. Melakukan peregangan untuk memulihkan otot. Pola tidur berperan penting dalam pemulihan. Lanjut reversibilitas. Yang pertama ada latihan berkelanjutan, yang kedua ada kemampuan menurun, yang ketiga ada hasil permanen. Dan lanjut kesimpulan, training proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan potensi. Prinsip berperan penting dalam memastikan efektif latihan. Prinsip-prinsip training ditemukan dalam berbagai bidang seperti olahraga, pendidikan, dunia kerja, militer, kesehatan, seni, dan perkembangan diri. Lanjut yang keempat tentang pembebanan latihan. Pembebanan latihan adalah pembebanan latihan proses menyesuaikan intensitas, volume, dan durasi latihan agar memberikan rangsangan yang cukup pada tubuh untuk berkembang. Demi ilmu kepelatihan, pembebanan latihan harus dilakukan secara bertahap agar tubuh memiliki waktu dan beradaptasi. Tanpa prinsip ini, latihan dilakukan bisa menjadi sia-sia, bahkan berisiko menimbulkan overtraining. Oleh karena itu, pelatih dan atlet memiliki kebutuhan kapasitas tubuh. Prinsip pembebanan latihan ada beberapa prinsip. Itu membebankan latihan yang harus diperhatikan agar latihan berjalan efektif. Prinsip mengharuskan atlet mengangkat bahwa latihan harus sesuai dengan tubuh olahraga yang dijalani. Lanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembebanan latihan. Pembebanan latihan bisa dilakukan secara sembarangan karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor usia dan tingkat kebugaran menjadi lebih utama dalam meningkatkan beban latihan. Semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang, maka semakin besar kemampuan dalam menahan beban latihannya. Lanjut, metode pengukuran dan evaluasi pembebanan latihan. Agar pembebanan latihan dapat diterapkan dengan optimal, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektifnya
Salah satu cara sering digunakan adalah dengan mengukur denyut jantung selama dan setelah latihan untuk beberapa besar respon tubuh dalam kehidupan yang diberikan. Lanjut, dampak positif dan negatif pembebanan latihan. Jika dilakukan dengan benar, pembebanan latihan memberikan berbagai manfaat positif seperti meningkatkan kekuatan otot, daya tahan dan keseimbangan dan kebersihan fakultas. Selain itu, latihan struktur atlet dapat mengalami cedera, penurunan performa, bahkan sindrom imunitas. Oleh karena itu pentingnya atlet menyesuaikan pembebanan latihan agar tetap dalam batas aman dan efektif. Kesimpulannya, pembebanan latihan merupakan aspek penting dalam pembebanan olahraga, harus diperhatikan dengan serius. Dengan menerapkan prinsip pembebanan benar atau meningkatkan performa mereka secara optimal tanpa risiko cedera. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.